Nah, Miriam muncul segera menghentikannya. Tapi kan si kunyuk ini sudah membayar DP pakai seluruh tabungan mereka. Bahkan sudah menggadaikan sertifikat rumah di bank sebagai jaminan. Membuat Miri sangat marah. Apalagi tahu kalau wanita inilah si Vanilla Latte, cinta pertama si kunyuk dulu. Masalahnya si kunyuk bersikeras membeli kafe itu. Karena kalau nggak jadi DP mereka akan hangus. Selain itu ia juga memberikan sebuah amplop sebagai alasan ia ingin berhenti sebagai pelatih gym. Nah, setelah kembali ke rumah sakit, Miriam membuka dokumen itu sedikit shock. Ternyata suaminya lemah syahwat karena efek samping steroid. Membuat Miri terdiam. Tapi kan harusnya si kunyuk itu diskusi dulu kepadanya. Tiba-tiba media memberitakan penangkapan Taehoon kemarin. Sehingga Miri segera memperhatikan ke arah mana Taehoon melihat. Dan memang benar ada sosok misterius di sana. Dan Miri nggak sadar kalau orang itu ada di belakangnya. Anehnya, Gwangju yang dibebaskan dari tuduhan nampak menjenguk makam Ibu Ji-un, yang artinya dia mengenal Ibu Ji-un sejak lama. Di saat yang sama, Taehoon masih saja ngaku bahwa dirinya adalah Ribbon Man yang asli, membuat Gangsik kesel, meminta Taehoon jujur saja daripada hukumannya tambah berat. Bahkan ibu Taehoon yang juga ditahan belum minum setetes pun karena syok atas penangkapan anaknya. Namun ya, Taehoon gak percaya ibunya menyayanginya. Lagian ibunya lah yang membunuh anjing Yeonju, biar Yeonju yang malas bayar uang sewa itu segera pindah dari rumahnya. Membuat Gangsik terkejut karena anak dan ibu ini sama saja gilanya. Di lain sisi, Yeonji protes kepada ibunya yang selalu keluyuran ke tempat berbahaya, sampai-sampai ayahnya selalu kesepian. Buktinya, tadi ia melihat ayahnya pulang dengan wajah sedih sambil bawa minuman. Padahal mah si kunyuk ini menikmati minumannya dengan sangat bahagia. Miri sih nggak peduli itu karena sekarang ia ingin bertemu Taehoon. Jujur kalau dialah saksi pertama dari kasus Ribbon Man, membuat Gangsik sangat terkejut. Namun tiba-tiba mereka mendapat kabar yang membuat panik. Ya, sebelumnya Taehoon pamit ke WC di mana ia memohon ke polisi untuk dilepas borgolnya biar ia bisa cebok. Padahal mah orang gila ini punya niat lain, di mana ia menulis sesuatu di sana lalu menggantung dirinya pakai tali sepatu. Sialnya, pintu WC-nya terkunci, membuat Taehoon gak dapat diselamatkan. Yang pasti Wati nangis histeris, gak nyangka anaknya melakukan itu. Padahal kan dia sendiri yang menyebabkan anaknya menggila. Nah, sekembalinya ke kamar, mereka segera memeluk Miri karena mereka sudah tahu masa lalu itu. Ngerti mengapa selama ini Miri bersikeras menyelidiki setiap kasus. Namun tiba-tiba nenek Yeon nelpon, ngaku sebagai sahabat Lee Min-son, membuat Miri semakin terkejut. Gak nyangka ternyata rumah yang dibelinya itu adalah rumah Ibu Ji-un. Tentu saja ia langsung nangis dan mereka membiarkan itu. Setidaknya Miri dapat melepas kepedihannya sendiri. Menariknya, Gwangju memandangi dari jauh, entah karena apa. Sementara Gangsik menyelidiki ulang TKP, di mana yang ditulis Taehoon di sana adalah catatan terakhir sang psikopat asli. Dan Gwangju sebagai orang yang tahu semuanya tentang psikopat, menulis itu di dalam novelnya. Nah, kafenya sepi, adiknya malah nempel jimat di mana-mana. Padahal mah itu nggak ada gunanya. Sedangkan Miri yang tahu semuanya akhirnya mengunjungi makam Ibu Ji-un, berjanji untuk menangkap psikopat aslinya. Sebelum pulang, nenek Yeon memberikan barang yang sempat dititipkan Ibu Ji-un dulu, termasuk boneka kecil yang dibuat Ibu Ji-un sendiri. Tapi menemukan gunting kuning itu, Miri pun teringat ketika dulu ia memberikan gunting tersebut. Gunting yang sama persis dengan yang dibawa Ji-un saat disekap. Ya, karena gunting itu hilang dari tas Ji-un, Miri berharap itu dapat dijadikan petunjuk. Namun saat itu, Ibu Ji-un gak peduli dan masih menuduh Miri sebagai penyebab anaknya meninggal. Sehingga Miri pun pergi dari sana dengan sangat sedihnya. Makanya sekarang ia bingung mengapa Ibu Ji-un menyimpannya dalam waktu yang lama. Nah, ketika membaca buku catatan Ibu Ji-un yang ditinggalkan itu, barulah ia tahu alasannya, di mana Ibu Ji-un ternyata ingin menemuinya dan minta maaf atas tuduhannya dulu. Dalam buku itu, Ibu Ji-un juga mencatat kesehariannya yang meskipun menderita karena kehilangan Ji-un, tapi kehadiran orang-orang di sekitarnya selalu memberinya kekuatan untuk bertahan.
Ya, entah siapa pria yang memperhatikannya seperti ibu kandung. Ia cukup bahagia karena selain pria itu, ada nenek Yon yang seperti saudara sendiri. Ada Jion yang selalu memperhatikan. Ada juga si Kim yang siap membantu di situasi darurat. Namun di lembar berikutnya, ia mulai curiga dengan seseorang yang membuatnya semakin depresi. Anehnya, ada lembaran yang tersobek sehingga Mary pun berusaha membaca bekas tulisan yang tertimpa di lembar berikutnya. Gak berapa lama, si kunyuk menampakkan batang hidungnya, segera memberi perhatian kepada sang istri, termasuk membawakan barang itu, tapi malah terjatuh. Dan itu membuat Mary tersadar kalau ada tempat rahasia di kotak tersebut, yang berisi kartu nama seorang detektif, serta alamat kosan Mary yang dulu. Alhasil, ia menemui detektif itu yang menjelaskan kalau Ibu Jiun menyewa jasanya untuk mencari keberadaan Mary. Anehnya, Ibu Jiun tahu alamat itu sebulan sebelum bunuh diri, membuat detektifnya bingung karena harusnya Ibu Jiun menemui Mary dulu sebelum mengakhiri hidupnya. Artinya ada kejanggalan dalam kasus bunuh diri tersebut, apalagi detektif membocorkan kalau Ibu Jiun juga menyuruhnya mencari seseorang selain Mary. Sayangnya si detektif nggak mau membocorkan sebelum Mary kasih pinjam 100, dan Mary tentu nggak punya uang segitu setelah si kunyuk menghabiskan uangnya. Masalahnya sekarang, Wati yang dendam mencoret rumah mereka sebagai pembunuh anaknya. Mary sih nggak peduli, apalagi Kyungja menjelaskan bahwa Wati lah yang melaporkan Gwangyu kemarin. Karena itu, ia pun ke kosan Gwangyu untuk mencari tahu siapa yang mempengaruhi Wati. Sayangnya, bala tengah ini nggak tahu soal itu, tapi ngomong-ngomong soal kasus tersebut, Gwangyu mengingatkan Mary untuk berhati-hati karena bisa saja psikopat aslinya mengincar Mary. Tapi ya, kali ini Mary nggak peduli, pokoknya ia harus menangkap psikopat itu, sehingga Gwangyu pun mengajaknya bekerja sama, entah apa motifnya. Singkatnya, Kim yang sudah sembuh membantu Mary membersihkan coretan tersebut, di mana Hyunji dengan setia menyediakan minuman. Namanya sudah tua, si Kim harus selalu diperhatikan. Sementara Mary bertanya kepada Nenek Yon terkait siapa yang dicurigai Ibu Jiun. Nenek Yon sih nggak tahu siapa yang dimaksud, tapi pernah ada hari Ibu Jiun nampak resah sambil melontarkan kata-kata yang aneh. Ya, Ibu Jiun nampaknya sudah tahu siapa psikopat yang membunuh putrinya, yang artinya psikopat yang dimaksud ada di sekitar hidup Ibu Jiun dulu. Alhasil, Mary pun bertanya kepada si Kim, tapi Kim ngaku nggak ngerti karena setahunya Ibu Jiun adalah orang yang baik, bahkan selalu memberinya lauk gratis. Besoknya, Mary pun menunjukkan isi catatan yang sobek itu kepada mereka, yang isinya seperti wasiat bunuh diri. Tapi kan wasiat adalah pesan terakhir sebelum orang meninggal. Namun mengapa masih banyak catatan setelah kertas yang disobek itu? Alhasil, Kyungja pun ke kantor polisi membawa banyak makanan. Tujuannya biar Kang Sik meninjau ulang kasus bunuh diri Ibu Jiun. Dan jelas saja itu membuat Kang Sik tersinggung, karena seolah-olah Kyungja dan teman-temannya itu meragukan kinerjanya. Untungnya Kyungja yang mulai ngerti cara menghargai suaminya menjelaskan kalau ia hanya ingin membuktikan bahwa penyelidikan Kang Sik saat itu benar. Dengan begitu, Kang Sik mencoba membuka berkas kasusnya lagi dan akhirnya menemukan hal yang janggal. Di saat yang sama, Gwangyu ingin meminjam penyedot WC, alasan WC-nya mampet. Padahal ia hanya ingin ke gudang bawah tanah, tempat Kim selalu menyimpan barangnya. Jadi sebelumnya, Mary memberikan nomor detektif itu, sehingga Gwangyu pun memaksa detektif untuk membocorkan siapa orang yang dicari Ibu Jiun sebelum meninggal. Sementara Soe mengabari Mary kalau beberapa hari sebelum meninggal, Ibu Jiun minta dibalikan alat perekam, yang artinya Ibu Jiun sepertinya merekam sebuah bukti, sehingga Mary harus mencari di mana alat perekam itu. Tapi setelah membongkar ulang kotaknya, alat itu sama sekali nggak ditemukan. Ia sih ingin meminta bantuan putrinya, namun Hyungji malah menghilang. Ya, Hyungji yang kasihan kepada ayahnya segera ke kafe memberi makan, dan Mary yang datang tentu sangat kesal. Toh sejak awal ia nggak setuju dengan kafe itu. Buktinya sekarang sangat sepi, membuat si kunyuk yang kecewa pergi begitu saja, sedangkan Hyungji protes dengan keras. Harusnya sebagai istri, sang ibu mendukung ayahnya, padahal kan Mary cuma kesal
karena si kunyuk beli kafe itu tanpa diskusi dengannya. Besoknya, daripada pusing, Miri pun menghubungi Guangyu. Siapa tahu sudah dapat kabar dari detektif itu. Tapi anehnya, Guangyu malah nggak mengangkatnya, seolah-olah punya tujuan tertentu. Nggak berapa lama, Kyungja datang setelah memaksa suaminya memotret pesan bunuh diri Ibu Jiun yang ditemukan di TKP dulu. Ya, itu sobekan kertas dari buku catatan Ibu Jiun yang memang seperti surat wasiat bunuh diri. Tapi kan Miri merasa sangat janggal mengapa Ibu Jiun masih menulis beberapa catatan, bahkan rencana ke depan jika ingin mengakhiri hidupnya. Masalahnya sekarang mereka harus menemukan alat perekam itu untuk memastikan kecurigaannya. Malamnya, Yongji kepikiran ikut lomba video uji nyali bersama Minyo karena uang hadiahnya lumayan gede. Dan Yongji ingin memberikan uang itu kepada ayahnya biar nggak kena marah ibunya lagi. Sementara Soe memberikan alat perekam yang sama persis dengan yang dibelinya untuk Ibu Jiun. Tiba-tiba Kyungja mengabari bahwa suaminya nggak menemukan alat perekam di TKP saat itu. Membuat Miri bingung, apalagi si detektif tiba-tiba nelpon sambil marah karena Miri memberikan nomornya kepada pria nggak jelas itu. Tentu saja Miri ingin mencari Guangyu, tapi dokumen aneh sudah ada di depan pintunya yang berisi semua informasi tentang psikopat yang gak lain adalah si Kim. Ya, itu berkas yang dikumpulkan Guangyu, termasuk yang diselidiki detektif itu, di mana Ibu Jiun memastikan asal rumah si Kim, dan memang benar si Kim berasal dari desa dekat danau tempat Jiun ditemukan meninggal. Sementara Guangyu sedang memeriksa barang-barang yang disembunyikan si Kim. Dan memang benar, selain pita merah dan barang-barang korban, Kim juga menyimpan cincin Jiun serta sapu tangan Ibu Jiun. Ya, pria yang memperlakukan Ibu Jiun seperti ibu kandung sendiri ternyata si Guangyu. Sialnya, psikopat ini memergokinya sambil membahas masa lalu. Jadi dulu Guangyu sering dibully anak lain, berusaha melawan tapi tetap kalah. Namun ya, Kim yang jadi guru saat itu langsung mencekik para begundal, membuat Guangyu tersadar kalau si Kim sangat ahli menggunakan tali. Karena faktanya sebelum jadi guru, si Kim pernah bertugas sebagai Kopassus. Dan semua kisah itu tercatat dalam dokumen yang ada di tangan Miri. Alhasil karena membela Guangyu secara brutal, Kim pun berakhir jadi satpam kompleks dan berusaha untuk menjadi orang baik dan selalu membantu Ibu Jiun. Di saat yang sama, Kang Sik terkejut melihat hasil forensik dari Tae-hun. Jadi sebulan lalu, karena tertekan, Tae-hun ingin mengakhiri hidupnya dengan melompat dari atap. Tapi Kim yang suka nongkrong di sana menghentikannya. Alhasil, setelah mendengar curhatan Tae-hun, psikopat ini pun menasihati agar Tae-hun jadi psikopat daripada jadi korban. Makanya saat ditangkap, Tae-hun tersenyum melihat si Kim karena ia sudah membuktikan dirinya sebagai seorang psikopat. Masalahnya sekarang, Guangyu dikurung di tempat tadi yang sengaja dibakar. Sementara Yongji yang ingin uji nyali malah disekap sang psikopat.